Lantas apakah kini saat yang tepat untuk memulai investasi di reksadana saham dan bagaimana strategi yang harus dilakukan investor di tengah meningkatnya performa IHSG? Kita akan membahasnya bersama Andri Tanelli, Fund Manager PT Cipta Dana Asset Management. Halo Mas Andri. Halo, selamat pagi Mas. Kalau kita lihat prospek reksadana hingga tahun 2016, akhir tahun 2016, masih ada 6 bulan lagi. Seperti apa Anda melihatnya? Ya, kalau kita lihat banyak hal-hal sentimen positif belakangan ini seperti itu, seperti program tax amnesty yang disetujui oleh DPR, ada Sri Mulyani yang akhirnya jadi Menteri Keuangan kita punya Indonesia, itu memberikan dampak positif, sentimen positif ke Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita lihat setiap hari selama 1,5 bulan ini asing terus belanja di pasar saham kita maupun pasar obligasi kita. Jadi kalau kita lihat ini hal bagus untuk ekonomi Indonesia ke depannya, dan ini adalah waktu yang bagus untuk investor mulai mencermati pasar saham ataupun reksadana seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang IHSG sudah naik 18% year to date, sudah di 5440 ya saat ini, ataupun akhir tempat lalu ada di 5420. Mungkin akhir tahun ada beberapa house Mandiri Sekuritas, Maybank Kim Eng itu yang target IHSG dari 5450 sampai 6000 seperti itu. Jadi masih ada potensi upside sampai akhir tahun. Jadi potensinya masih positif ya, sentimennya ya. Nah, kalau dari faktor-faktor selain faktor ekonomi, faktor infrastruktur, Anda melihatnya apa lagi sih faktor untuk mendapatkan return reksadana saham ini? Ya, tentunya return reksadana itu pasti berkorelasi positif dengan IHSG. Jadi kita perlu lihat nih ekonomi Indonesia bagus apa enggak. Kalau kita lihat kan sekarang ekonomi Indonesia bagus, kedepannya juga akan bagus. Lalu kita lihat nih IHSG-nya sekarang dari 5450, kita perlu tahu nih target akhir tahun tuh sampai di berapa. Kalau dari Mandiri Sekuritas itu tadinya dia yang paling bearish ke bursa saham Indonesia seperti akhir tahun lalu, dia targetnya ada di 4250 di Agustus 2016. Tapi sekarang dia dari revise tuh view dia karena Sri Mulyani udah naik jadi Menteri Keuangan, karena ada tax amnesty. John Rahmat sendiri dari Mandiri Sekuritas expect IHSG ada di 5450 akhir tahun 2016. Akan mencapai di level 6050 di akhir 2017. Jadi ini adalah orang yang paling bearish di bursa kita. Kalau kita lihat dari house yang lain seperti Maybank Kim Eng, itu expect akhir tahun kita di 2016 ini adalah di 6000. Berarti kalau sekarang ada di 5450 sampai ke 6000, itu berarti ada potensi gain 10%. Seperti itu. Dari Bahana Sekuritas sendiri expect akhir tahun ini 6000 juga, sama seperti Kim Eng. Dan tahun depan itu mencapai level 6600. Berarti ada potensi upside sampai 20% sampai tahun depan. Nah, kalau kita mau memulai investasi reksadana ini, sebenarnya jenis reksadana seperti apa sih yang baik untuk dipilih untuk pemula? Apakah memang blue chip yang dibeli ini memang merupakan awal mula yang baik itu? Ya, kalau kita lihat tugas bagi investor tidak perlu mencari saham-saham apa saja yang bagus seperti itu, karena itu adalah tugas dari fund manager reksadana tersebut. Jadi tugas dari investor adalah mengevaluasi, melihat, menganalisa reksadana mana yang bagus. Investor akan mempercayakan uangnya kepada fund manager reksadana, dan tugas fund manager itu yang untuk memilih sektor apa yang bagus di bulan ini ataupun di tahun ini seperti itu. Jadi tugas investor adalah melihat reksadana yang kinerjanya bagus selama beberapa waktu ke belakang. Jangan pilih reksadana yang performance-nya bagus cuma 1, 2, 3 bulan ke belakang, tapi pilih yang at least mungkin 3 tahun ke belakang itu stable, bagus seperti itu. Nah, kalau dari analisa Anda sendiri, Anda melihatnya sektor-sektor apa saja yang bisa dijadikan peluang untuk membeli reksadana? Ya, tentunya sektor favorit di tahun ini adalah sektor infrastruktur seperti itu, karena sesuai dengan temanya Jokowi, infrastruktur pembangunan nasional seperti itu. Jadi sektor infrastruktur tahun ini adalah yang favorit, mungkin sampai periodenya Jokowi selesai seperti itu. Dan mungkin ada saham-saham blue chip juga, yang ini adalah saham-saham yang dibeli oleh foreign investor beberapa waktu ke belakang. Jadi kalau kita lihat bukan cuma satu sektor yang naik, tapi seluruh sektor Indonesia, bursa kita naik juga seperti itu. Oke, jadi artinya harus selain kita mempercayakan ke fund manager, tapi kita juga harus memantau ya pergerakan ekonomi, pergerakan politik, infrastruktur di negara itu sendiri. Baik Mas Andri, kita masih akan ngobrol banyak lagi, tapi di segmen selanjutnya, dan pemirsa untuk itu tetap bersama kami di Market Corner.